Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windira Istianingsih dengan NIM C1CN020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akad salam untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 103, dan yang kelima ilustrasi akad salam. Masuk pada materi pertama, pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah dalam jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau yaitu memilih apakah transaksi dilakukan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Materi kedua, jenis akad salam. Dalam praktiknya, ba'i as-salam dibedakan menjadi dua model, yaitu salam dan salam paralel. Salam merupakan jual beli dengan pembayaran di awal akad dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Ini gambar skema akad salam. Yang pertama, kesepakatan akad yang pertama ini, panah yang atas, kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual. Lalu panah yang kedua, pelunasan pembayaran oleh pembeli. Panah yang ketiga, penyerahan barang oleh penjual. Selanjutnya, skema akad salam paralel. Salam paralel merupakan dua akad salam secara paralel. Salam paralel artinya pelaksanaan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Dapat kita lihat gambar pertama itu panah pertama itu kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual. Panah kedua pelunasan pembayaran oleh pembeli. Panah ketiga penyerahan barang oleh penjual. Masuk pada materi ketiga, dasar syariah akad salam. Landasan hukum pelaksanaan ba'i as-salam mengacu pada Al-Quran, hadis Ibnu Abbas, dan ijma'. Dalam Al-Quran, landasan syariah mengenai akad salam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Dalam ijma' Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengolah usaha mereka sehingga siap dipasarkan. Maka, jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Materi keempat, perlakuan akuntansi PSAK 103. PSAK nomor 103 paragraf keempat, akad jual beli barang pesanan atau musalam fi'ih dengan mengirimkan di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akan disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Perlakuan akuntansi PSAK 103 ada untuk akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk pembeli, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara
akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang saham. Piutang salam, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya, piutang salam di debit dan kas di kredit. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jurnalnya, aset salam di debit dan piutang salam di kredit. Keempat, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnalnya, dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan pendapatan denda di kredit. Untuk penyajian, pembeli menyajikan modal usaha dalam usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Untuk pengungkapan, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain, lalu jenis dan kuantitas barang pesanan. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jurnalnya, kas di debit, utang saham di kredit. Lalu jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Jurnalnya, aset non-kas di debit dan utang salam di kredit. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau di-recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnalnya, utang salam di debit dan penjualan di kredit. Keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, jurnal ketika membeli persediaannya, aset salam di debit dan kas di kredit. Pada saat akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Untuk pengungkapan, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa, jenis dan kuantitas barang pesanan. Lalu ilustrasi akad salam. Kita ilustrasikan pada tanggal 1 Januari 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2007. Masa panen. Jurnal untuk penjual, kas di debit sebesar 100.000, utang salam di kredit sebesar 100.000. Untuk pembelinya, piutang usaha di debit sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar 100.000. Pada tanggal 31 Maret 2007, barang dikirim oleh penjual. Barang yang dikirim sesuai akad. Jurnalnya untuk penjual, utang salam di debit 100.000 dan penjualan di kredit 100.000. Jurnal untuk pembeli, aset salam di debit 100.000 dan piutang salam di kredit 100.000. Jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar 5.000, denda tersebut dibayar secara tunai. Jurnalnya untuk penjual, kerugian di debit 5.000, kas di kredit 5.000. Untuk pembeli, dana kebajikan kas di debit 5.000 dan dana kebajikan kas di kredit 5.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.